Selamat datang kembali teman-teman di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi lintasan sejarah yang menarik, menghubungkan titik-titik penting dari Alexandria hingga munculnya gerakan Zionisme. Mari kita bersama-sama menyelami jejak waktu yang membawa kita dari peradaban kuno hingga gerakan politik kontemporer. Kita mulai petualangan ini dengan mengunjungi kota yang menjadi simbol pengetahuan pada zamannya, Alexandria. Didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 331 sebelum Masehi, kota ini tidak hanya menjadi ibu kota Mesir Ptolemaik, tetapi juga sebuah pusat kebijakan, perdagangan, dan pengetahuan. Alexandria didirikan dengan visi besar untuk menjadi pusat kekuasaan dan pengetahuan. Sebagai kota pelabuhan yang strategis, ia tumbuh pesat menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Laut Tengah, menghubungkan timur dan barat. Dengan pelabuhan yang ramai, Alexandria menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan pemikiran. Tidak dapat membicarakan Alexandria tanpa menyentuh tentang perpustakaan Alexandria yang melegenda. Dibangun di bawah Ptolemaios II Philadelphus pada abad ketiga sebelum Masehi, perpustakaan ini menjadi simbol kekayaan intelektual dunia kuno. Menampung ratusan ribu gulungan kertas pergamen dan naskah, perpustakaan ini menarik para sarjana dari berbagai penjuru dunia untuk belajar dan berbagi pengetahuan. Alexandria bukan hanya tempat untuk menyimpan pengetahuan, tetapi juga tempat berkumpulnya para pemikir besar. Ilmuwan seperti Eratosthenes yang berhasil mengukur diameter bumi secara akurat, dan Euclid, bapak geometri, adalah beberapa tokoh yang memberikan kontribusi besar di sini. Keberagaman ilmuwan dan filsuf ini menciptakan suasana intelektual yang luar biasa. Sifat multikultural Alexandria tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penduduk yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya, kota ini menjadi laboratorium untuk pertukaran gagasan dan inovasi. Pertunjukan teater, perayaan agama, dan festival seni menjadi bagian integral dari kehidupan kota ini. Namun, seperti banyak pusat kekayaan dan pengetahuan, Alexandria tidak terhindar dari pergolakan politik. Pergantian kekuasaan dan konflik politik merusak stabilitas kota ini, membawa kita ke babak gelap sejarahnya. Setelah kita menjelajahi kebesaran Alexandria, sayangnya kita harus berhadapan dengan masa kelam dalam sejarahnya. Mari kita kaji momen tragis ketika perpustakaan Alexandria mengalami kehancuran yang memilukan. Ada beberapa teori mengenai sebab-sebab kehancuran perpustakaan Alexandria. Salah satunya adalah insiden selama Perang Julius Caesar pada tahun 48 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa perpustakaan mungkin menjadi korban perang dan terbakar dalam kebakaran selama pertempuran di kota. Teori lain mengaitkan kehancuran tersebut dengan konflik keagamaan antara Kristen dan pagan, di mana beberapa sarjana meyakini bahwa perpustakaan dihancurkan sebagai simbol kekafiran. Kejadian tragis ini tidak hanya menyebabkan kehilangan fisik bangunan, tetapi juga merenggut banyak karya berharga dari peradaban kuno. Karya-karya tulis klasik, literatur, dan penelitian ilmiah yang tak ternilai harganya mungkin hilang selamanya. Imajinasi kolektif manusia yang tercatat dalam gulungan kertas pergamen seolah-olah pupus dalam satu titik waktu. Hancurnya perpustakaan Alexandria juga membawa dampak jangka panjang pada perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Sejumlah besar pengetahuan yang terakumulasi selama berabad-abad lenyap tanpa jejak. Ini merupakan kehilangan besar bagi umat manusia. Seolah-olah sebagian dari warisan intelektual kita telah dicabut. Meskipun kita memiliki catatan sejarah yang memberikan petunjuk mengenai kehancuran perpustakaan, masih ada misteri yang menyelimuti peristiwa tersebut. Mengidentifikasi fakta sebenarnya dari legenda dan spekulasi menjadi sebuah tantangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, arkeologi dan penelitian sejarah terus mencoba mengurai simpul ini. Kehancuran perpustakaan Alexandria memberikan pelajaran berharga tentang kerapuhan warisan manusia. Kita dapat merenung tentang betapa pentingnya pelestarian pengetahuan dan bagaimana melindungi warisan intelektual dari ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan abadi. Dengan menyelidiki kehancuran perpustakaan Alexandria, kita dapat memahami bahwa sejarah seringkali menyimpan pelajaran yang tak ternilai harganya. Mari kita bersama-sama memahami akar sejarah ini untuk merayakan keberhasilan dan meresapi kehilangan yang mengajarkan kita untuk melangkah maju dengan lebih bijak. Setelah kita mengeksplorasi cobaan dan tragedi di Alexandria, kita harus menyelidiki bagaimana kekuatan dan kepemimpinan berpindah tangan membentuk keberlanjutan sejarah kota ini. Setelah periode Ptolemaik dan keruntuhan Romawi, Alexandria mengalami serangkaian perubahan dinasti dan kekuasaan.
Berbagai kekaisaran dan dinasti datang dan pergi, memberikan warna dan dinamika yang berbeda pada keseharian penduduknya. Misalnya, era Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, memberikan lapisan baru kekristenan dan budaya Romawi pada kota ini. Meskipun terjadi perubahan kepemimpinan, Alexandria tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Kehidupan pelabuhan yang dinamis dan kaya budaya terus mengilhami para seniman, filosof, dan peneliti. Keberlanjutan sebagai pusat perdagangan internasional dan tempat bertemunya berbagai etnis memperkaya kota ini dengan beragam pengaruh. Seiring berjalannya waktu, para penguasa dan pemimpin di Alexandria mulai menggalakkan inovasi dan peningkatan infrastruktur. Pelabuhan yang strategis terus menjadi pusat perdagangan, dan proyek-proyek pembangunan seperti Mercusuar Pharos, salah satu dari 7 keajaiban dunia, menjadi bukti ambisi dan kemajuan teknologi pada masanya. Meski demikian, Alexandria tidak terlepas dari tantangan dan pergolakan politik yang terus mempengaruhi stabilitasnya. Konflik internal, perubahan dinasti, dan invasi dari kekaisaran-kekaisaran tetangga menciptakan periode ketidakpastian, menghadirkan pertanyaan tentang masa depan kota ini. Alexandria terus menyimpan jejak kultural dan peradaban di sepanjang jalannya yang panjang. Dengan bangunan-bangunan megah, pusat-pusat pendidikan, dan arena seni yang berkembang, kota ini menjadi tontonan bagi dunia kuno. Meninggalkan warisan yang kuat, Alexandria menjadi saksi perkembangan umat manusia dan persilangan budaya yang membentuknya. Sebagai penutup bagian ini, kita mengenang Alexandria sebagai cermin masa lalu yang mencerminkan perjalanan sejarah yang panjang. Perubahan dinasti, pergolakan politik, dan keberlanjutan kultural adalah elemen-elemen yang membentuk kota ini menjadi apa yang kita kenal hari ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju Zionisme dengan memahami keseimbangan dan dinamika yang telah membentuk Alexandria. Setelah kita menjelajahi jejak Alexandria yang kaya sejarahnya, kita sekarang memasuki bab baru yang melibatkan perubahan besar dalam konteks sejarah Yahudi dan dunia modern. Mari kita telusuri pemunculan gerakan Zionisme yang memiliki akar dalam kompleksitas peristiwa abad ke-19. Pada abad ke-19, Eropa mengalami perubahan sosial dan politik yang signifikan. Para pemikir dan aktivis mulai mencari solusi atas ketidaksetaraan, intoleransi, dan ketidakamanan yang melanda masyarakat mereka. Di tengah perubahan ini, pemikir-pemikir Yahudi seperti Theodor Herzl mulai merenungkan masa depan komunitas mereka. Pada tahun 1987, Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi Austria, mengorganisir Kongres Zion pertama di Basel, Swiss. Di sini, ia menyampaikan gagasan-gagasannya tentang pentingnya pendirian negara Yahudi yang independen untuk melindungi hak-hak dan keamanan masyarakat Yahudi. Herzl mendorong pendekatan politik untuk mencapai tujuan ini, menandai awal dari gerakan Zionis modern. Theodor Herzl membayangkan negara Yahudi modern sebagai tempat yang aman dan terjamin bagi komunitas Yahudi. Visinya mencakup pembentukan entitas politik yang merdeka dan mengakui hak-hak warganya tanpa memandang agama. Ide-ide Herzl ini membentuk landasan bagi gerakan Zionis yang semakin berkembang. Setelah Kongres Zion pertama, gerakan Zionis terus berkembang dan berubah seiring waktu. Berbagai pemimpin dan pemikir muncul dengan ide-ide dan pendekatan yang berbeda mengenai pembentukan negara Yahudi. Sementara itu, pergolakan di Eropa, khususnya Perang Dunia I dan pengaruhnya, memberikan momentum baru bagi gerakan ini. Tantangan besar muncul dalam merealisasikan visi Herzl. Diskusi tentang lokasi geografis untuk pemukiman Yahudi, hubungan dengan penguasa setempat, dan konflik dengan penduduk asli di wilayah yang diinginkan menjadi perbincangan hangat di dalam gerakan Zionis. Namun, semangat untuk mencapai kemerdekaan dan keamanan tetap memandu perjalanan gerakan ini. Melalui pemunculan gerakan Zionis, kita menyaksikan dinamika kompleks sejarah yang membentuk arah perjuangan komunitas Yahudi. Dengan memahami akar dan perjalanan gerakan ini, kita dapat mengeksplorasi peran pentingnya dalam perkembangan Timur Tengah modern. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju pemahaman lebih mendalam tentang Zionisme. Setelah mengeksplorasi pemunculan gerakan Zionisme, mari kita masuki bagian yang lebih mendalam tentang pemikiran dan konsep Theodor Herzl mengenai negara Yahudi yang independen. Bagaimana visinya membentuk arah perjuangan gerakan ini? Theodor Herzl lahir pada tahun 1860 di Budapest, Hungaria, dan tumbuh dalam lingkungan yang tercermin dari kehidupan Yahudi di Eropa. Pada awalnya, Herzl terlibat dalam jurnalisme dan menulis tentang isu-isu sosial dan politik. Namun, peristiwa Dreyfus Affair di Perancis pada akhir abad ke-19 memainkan peran penting dalam mengubah arah pemikiran Herzl.
Kasus Dreyfus, seorang perwira Yahudi yang dihukum tanpa bukti yang cukup, menyentuh hati Herzl dan membuatnya menyadari bahwa bahkan di negara-negara modern, antisemitisme masih merajalela. Peristiwa ini menjadi pemicu perubahan signifikan dalam pemikiran Herzl yang mulai mempertimbangkan solusi lebih radikal. Pada tahun 1896, Herzl menerbitkan bukunya yang terkenal, The Jewish State, Negara Yahudi, yang menjadi dasar gagasan negara Yahudi yang merdeka. Herzl menyajikan konsep pemisahan politik dan ideologi bagi komunitas Yahudi, mengusulkan bahwa mereka harus memiliki negara mereka sendiri untuk mengakhiri persekusi dan memberikan keamanan bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Herzl memadukan pemikiran politiknya dengan pendekatan real politik. Ia menyadari pentingnya mendapatkan dukungan dari kekuatan politik dan ekonomi yang kuat untuk merealisasikan visinya. Ini mengarah pada organisasi Kongres Zion pertama di Basel pada tahun 1897, tempat Herzl menunjukkan kepemimpinannya dan membentuk landasan bagi gerakan ini. Meskipun mendapat dukungan, Herzl juga menghadapi kritik dari beberapa kalangan, termasuk golongan Yahudi yang menentang gagasan mendirikan negara Yahudi di tanah air yang diusulkan. Beberapa menganggapnya terlalu pragmatis, sementara yang lain mempertanyakan klaim teritorial yang diusulkan untuk pemukiman Yahudi. Meskipun Herzl meninggal pada tahun 1904, sebelum melihat terwujudnya negara Yahudi, warisan dan pengaruhnya meluas. Visinya mendorong gerakan Zionis untuk terus maju, dan pendekatan politiknya tetap menjadi dasar dalam hubungan diplomatik yang kemudian membantu pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Dengan memahami pemikiran dan konsep Theodor Herzl, kita dapat melihat bagaimana satu individu dapat memainkan peran kunci dalam mengubah arah sejarah. Bagian berikutnya akan melanjutkan perjalanan kita untuk menjelajahi perkembangan gerakan Zionis dan pembentukan negara Israel. Setelah melihat akar-akar gerakan Zionis dan peran kunci Theodor Herzl, kita sekarang akan menjelajahi perjalanan lanjutan gerakan ini hingga terwujudnya impian kemerdekaan dengan pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Setelah Kongres Zion pertama, gerakan Zionis menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini melibatkan pemilihan tanah air, mendapatkan dukungan internasional, serta menanggapi perubahan politik dan sosial di wilayah-wilayah yang diinginkan. Pada awalnya, sejumlah pemukim Yahudi bergerak menuju tanah air yang diusulkan, menandai permulaan dari gerakan Aliyah. Penduduk Yahudi di tanah air Palestina dikenal sebagai Yishuf, mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi. Aliyah kedua pada awal abad ke-20 menyaksikan datangnya gelombang besar imigran dari Eropa Timur yang membentuk masyarakat dan ekonomi Yahudi yang semakin kuat di tanah air tersebut. Perang Dunia I membawa perubahan signifikan pada peta politik dunia dan juga di wilayah Timur Tengah. Britania Raya, melalui Deklarasi Balfour pada 1917, menyatakan dukungan resmi terhadap pendirian Rumah Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Ini memberikan dorongan besar pada aspirasi gerakan Zionis. Dengan mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa, Britania Raya mengambil tanggung jawab atas wilayah Palestina pada tahun 1922. Namun, perubahan kebijakan dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab memuncak dalam kerusuhan dan konflik bersenjata, menunjukkan kompleksitas proses pembentukan negara. Tahun 1947 menjadi poin kritis dalam sejarah gerakan Zionis. Pada tanggal 29 November, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, satu bagi orang Yahudi dan satu bagi orang Arab. Meskipun Arab menolak pembagian tersebut, pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Yahudi, mengumumkan pembentukan negara Israel. Ini mencetuskan perang kemerdekaan, di mana negara baru ini berjuang untuk eksistensinya melawan serangan dari negara-negara Arab tetangga. Perang kemerdekaan 1948 berakhir dengan penandatanganan gencatan senjata dan Israel meraih kemerdekaannya. Namun, konflik dan ketegangan dengan negara-negara tetangga masih berlanjut. Selanjutnya, berbagai peristiwa dan perang regional membentuk dinamika politik dan keamanan di wilayah tersebut, menciptakan lingkungan yang kompleks dan penuh tantangan. Setelah pembentukan negara, Aliyah, imigrasi Yahudi, terus berlanjut dari berbagai belahan dunia, membentuk identitas nasional Israel yang multikultural. Ini menciptakan masyarakat yang beragam dan dinamis, memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan budaya negara. Salah satu pencapaian signifikan di era awal Israel
adalah pemulihan bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional. Program pendidikan diperkuat dan pendidikan tinggi berkembang pesat, menciptakan masyarakat yang berfokus pada pengetahuan dan inovasi. Meskipun berhasil menjadi negara merdeka, Israel terus dihadapkan pada tantangan politik, keamanan, dan sosial. Perjuangan untuk mencapai perdamaian di wilayah tersebut tetap menjadi fokus utama, sementara juga berbagai isu seperti ketegangan dengan Palestina, konflik regional, dan pemeliharaan identitas Yahudi terus memainkan peran sentral. Israel, meskipun memiliki tantangan yang berat, juga dikenal karena pencapaian dan inovasinya. Sebagai pusat penelitian dan pengembangan teknologi, negara ini telah memberikan kontribusi besar pada berbagai bidang seperti teknologi informasi, kedokteran, dan pertanian. Dengan melihat perjalanan gerakan Zionis dan pembentukan negara Israel, kita dapat menghargai perjuangan dan pencapaian yang membentuk sejarah modern Timur Tengah. Bagian selanjutnya akan menjelajahi tantangan dan perkembangan lebih lanjut dalam sejarah negara ini, membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang komprehensif tentang konflik dan keragaman di kawasan tersebut. Dan dengan itu teman-teman, kita mengakhiri perjalanan kita dari Alexandria ke Zionisme. Melalui paralel sejarah ini, kita dapat memahami bagaimana peristiwa masa lalu dapat membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan video ini, serta tinggalkan komentar Anda di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa pada video berikutnya.